Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami Frinal Channel Elektronik yang akan selalu berbagi ilmu pengetahuan tentang segala kerusakan dan perbaikan alat-alat elektronik sesuai pengalaman kami pribadi. Pada kesempatan kali ini kita masih kedatangan speaker aktif yang akan kita rakit, yaitu kita akan mengganti power amplinya dengan power ampli 300 watt. Dan kebetulan speaker aktif ini power amplinya sudah rusak, tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi langsung saja kita ke video tutorialnya. Pertama-tama kita langsung memasang untuk kabel power supply. Itu kita memakai 2 buah elko dan 1 buah dioda. Dioda yang kita pakai pada kesempatan kali ini adalah dioda Kiprok yang 30 ampere dan 2 buah elko yang voltasenya 50 volt dan mikronya yaitu 10.000 mikrofarad. Oke teman-teman, langsung saja teman-teman kita solder kabel dari output trafo ke dioda kiproknya. Dan untuk teman-teman yang masih pemula di bidang elektronika, tentunya belum begitu paham tentang pin-pin yang ada pada trafo kiprok. Itu langsung saja teman-teman, kabel yang warna hitam itu kabel AC atau kabel 22 volt AC. Kita langsung solder ke pin AC pada dioda kiproknya. Dan yang kedua, ini kita solder yang pin AC, kita solder ke pin AC. Oke teman-teman, kita solder. Dan kebetulan untuk speaker ini adalah merek speakernya adalah GPX. Dan kebetulan untuk kesempatan kali ini kita diminta untuk mengganti mesin atau mengganti power ampli untuk speaker aktif GPX ini. Oke teman-teman, kita akan mengambil kabel yang dari trafo, kita potong. Dan kabel ini adalah kabel yang pin negatif. Solder kabel pin negatifnya ke pin negatif pada dioda kiproknya. Ini teman-teman, silakan perhatikan bagi teman-teman yang belum tahu. Pada dioda dituliskan lambang min, itu adalah pin negatif, dan ditandai dengan pin plus di sebelah sini yang sedang saya solder adalah pin positif. Oke teman-teman, kita solder dulu untuk kabel pin positifnya. Kita solder pin positif sini. Maaf teman-teman, agak sulit untuk menempel timahnya pada kaki dioda.
Oke, sudah selesai teman-teman. Kita tambah untuk timahnya teman-teman. Oke, sudah selesai. Sekarang kita untuk memasang pin dari negatif ke negatif dan pin positif ke positif. Oke, bagi teman-teman yang masih setia di channel kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video kami dan semoga videonya bermanfaat. Namun sebelum itu kita akan intro terlebih dahulu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Oke teman-teman, langsung teman-teman kita solder yang pin positif, kita solder ke positif elko. Dan yang kedua pin negatif kita solder ke pin negatif pada elko. Kita potong sesuai dengan ukuran atau sesuai kebutuhan. Oke teman-teman, kita langsung kasih timah untuk kabelnya agar bisa menempel dengan kuat dan tidak mudah terlepas. Oke, kita solder yang pin negatif dari dioda, kita sambung ke pin negatif pada elko. Dan yang kabel ungu adalah pin CT. Pin CT kita solderkan antara gabungan pin positif dan pin negatif pada elko. Oke, sudah kita jadi nanti kabel yang warna ungu CT nya bergabung dari CT trafo ke CT elko dan langsung masuk ke CT power amplinya nanti. Jadi kita tidak memotongnya, kita hanya mengupas di bagian tengah kabel agar bisa disolder ke pin CT elko atau ke pin antara gabungan positif elko dan negatif elko. Oke teman-teman, sudah selesai kita solder. Sekarang untuk ujung kabel warna ungu kita potong. Pemasangannya seperti ini teman-teman. Yang ungu adalah pin CT. Sekarang kita akan ngambil mesinnya, mesin 300 wattnya. Ini yang stereo teman-teman. Namun sebelum itu kita coba ukur terlebih dahulu berapakah tegangan yang dikeluarkan elko atau tegangan yang keluar pada elko. Kita tes, kita colokkan ke listrik untuk trafonya. Kita colokkan teman-teman, sudah dicolok. Nah, sekarang kita ukur teman-teman. Pertama kita ukur dari CT, dari dan terukur lebih kurang 64 volt DC. Sekarang kita cabut lagi teman-teman. Sekarang kita langsung pasang ke
power ampli 300 wattnya. Pin ungu, kabel ungu adalah pin CT, kita gabung ke pin CT power ampli 300 wattnya. Oke, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia di channel kami sampai detik ini, dan semoga videonya bermanfaat dan bisa membantu teman-teman pemula di bidang elektronika. Sekarang kabelnya kita sambung sedikit teman-teman. Nah, kabelnya kurang panjang, jadi kita akan menyambungnya. Oke, kita sedot terlebih dahulu untuk pin yang akan kita pasang kabel nantinya. Contohnya kabel PCC input, kabel speaker, atau pin untuk input audionya. Ini kabel pin speakernya kita sedot agar lebih mudah nantinya untuk memasang kabel speakernya. Oke, kabelnya kita sambung teman-teman. Kabel warna ungu, pin CT nya kita sambung agar bisa lebih mudah untuk pemasangan pada power ampli 300 wattnya. Sini kita pasang terlebih dahulu di PCB. Ini pin CT teman-teman. Kita kasih timah. Dan untuk pemasangan speaker aktif seperti ini atau merakit power ampli 300 watt seperti ini, usahakan untuk kabelnya kabel yang berkualitas bagus dan jangan pasang kabel yang murahan, takutnya nanti akan berbunyi dengung karena kekurangan grounding. Oke, sekarang kita lanjut untuk pemasangan kabel yang berikutnya. Kabel VCC input powernya kita pasang. Satu lagi kita pasang untuk pin negatifnya, pin negatif pada power amplinya, maksud saya ini pin negatif. Lalu kita potong untuk kabel warna oranye sesuai kebutuhan. Kita ukur terlebih dahulu teman-teman, dan kita potong sesuai yang kita butuhkan. Oke, sekarang teman-teman kita kupas dulu untuk ujung kabelnya. Untuk tahap ini teman-teman, yang pin negatif pada power ampli sambung atau pasang ke pin negatif pada elko 50 volt atau
elko yang besar ini. Dan jika teman-teman sudah memasang kabel pada pin positif pada elko pada power, langsung kita sambung pin positif dari power ke pin positif pada elko, ada kaki elko yang positif kita pasang ke positif. Untuk pemasangan kabel yang di sini usahakan serapi mungkin. Dan sudah selesai untuk pemasangan PCC inputnya. Sekarang kita lanjut untuk pemasangan pin CT power ampli ke pin CT elko. Oke teman-teman, langsung kita solder ke pin CT pada elko. Dan kita potong untuk kabel birunya karena tidak terpakai. Jadi sudah selesai untuk pemasangan VCC inputnya. Jadi sudah selesai, kita rapikan teman-teman. Sekarang kita lanjut pada pemasangan kabel berikutnya, yaitu kabel input dan kabel input dari Bluetooth, output Bluetooth masuk ke input power ampli. Jadi untuk menyalakan power ampli kita tentunya membutuhkan power supply tambahan. Jadi kita akan memotong pada power supply pada mesin asli speaker aktif GPX ini. Kita potong di sini. Kita potong pakai gergaji besi. Jadi kita potong di sini. Lalu power supply ini kita akan pakai untuk menyuplai MP3 Bluetoothnya. Kita potong di sini teman-teman. Oke, kita lanjut sambil menunggu teman kita untuk memotong PCB power supply-nya. Kita ambil dulu teman-teman, ini ada resistor, akan kita ambil. Ini mesin asli bawaan speaker aktif GPX. Kabelnya kita ambil teman-teman. Nah, sudah selesai. Nah, teman kita akan memotong PCB power supply untuk MP3 Bluetooth. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini ada beberapa kabel, yang dua kabel PCC dari tone control dan juga kabel output dari tone control masuk ke input power ampli 300 watt. Ini ada 4 kabel teman-teman. Kabel yang sini ada kabel putih, kabel merah, kabel hitam, dan kabel warna kuning.
Jadi kabel warna kuning kita abaikan terlebih dahulu, karena kabel warna kuning ini adalah pin untuk mic nantinya, atau mic pada tone control. Jadi kita memasang kabel output dari tone control masuk ke input power ampli 300 watt ya. Pin hitam adalah CT, kita pasang ke CT, dan pin merah adalah input positif, dan pin warna putih adalah input audio yang negatif. Langsung kita solder teman-teman. Terus kita solder lagi untuk kabel inputnya, input power. Bagi teman-teman yang merasa video kami bermanfaat, jangan lupa dukung channel kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua bisa tahu perkembangan tentang video-video terbaru dari kami. Oke, untuk pemasangan kabel input powernya sudah selesai. Sekarang kita lanjut untuk pemasangan VCC untuk tone controlnya. Kebetulan speaker ini memakai VCC 25 volt CT untuk tone controlnya. Jadi kita langsung saja pasang ke pin elko. Kita samakan untuk tegangan tone control dengan tegangan power amplinya. Yang merah adalah positif dan yang hitam adalah negatif. Sekarang kita lanjut pemasangan. Di sini kita perhatikan, ini kebetulan MP3 Bluetoothnya tidak memakai pin input, dia hanya memakai pin output dari MP3 Bluetooth yang akan kita sambung ke input tone control. Input tone controlnya ini teman-teman, nanti kita pasang dari input tone control masuk ke output MP3 Bluetooth. Sudah selesai untuk pemasangan seperti ini. Di sini nanti kita pasang sini. Selanjutnya kita tentunya akan memasang Bluetoothnya di sini. Ini karena tidak memakai Bluetooth untuk speaker aslinya atau bawaan aslinya, kita akan menggantinya dengan MP3 Bluetooth yang ukurannya sesuai dengan yang asli. Ini kita buka teman-teman. Kita congkel di sini karena di dalam situ terletak baut mesin MP3 nya. Dilanjut teman-teman, ini kita tinggal pasang untuk tegangan MP3 Bluetoothnya, dan sudah selesai teman-teman, sudah dipotong oleh teman kita. Jadi kita langsung pasang untuk rangkaian power supply MP3 Bluetoothnya. Kebetulan power supply ini bertegangan 12 volt DC. Ini dari trafo kita colokkan ke power supply yang kita potong tadi, dan
langsung kita lem pada pakai lem bakar. Kita lem di sini teman-teman, agar tidak mudah lepas, jadi kita lem saja. Kita tempelkan ke dinding speaker dan langsung kita pasang. Yang kita perhatikan positif dari power supply, kita pasang ke positif MP3 Bluetooth-nya, jangan sampai terbalik karena bisa mengakibatkan MP3 Bluetooth-nya jadi rusak. Kita tes lebih dahulu tegangan dari power supply yang kita potong tadi, yang terbaca sekitar lebih kurang 12 volt DC. Jadi sudah bisa dipasang ke mesin MP3 Bluetooth-nya. Namun kita perlu memodifikasi atau merubah pinnya karena tidak sesuai dengan pin MP3 Bluetooth yang kita beli atau yang akan kita pasang ini. Jadi kita pindah pin positif dan pin negatifnya, kita pindahkan. Oke teman-teman, sudah kita pindahkan, langsung kita pasang ke MP3 Bluetooth-nya. Kita lihat teman-teman, kita akan tes terlebih dahulu apakah bisa menyala atau tidak. Jadi kita colokkan ke listrik untuk speakernya atau trafonya. Ini lebih jelasnya di sini teman-teman. Ini dari output MP3 Bluetooth pasang ke input dan kontrol. Nah, sekarang kita tes setelah pemasangan pin sudah menyala teman-teman untuk MP3 Bluetooth-nya. Untuk ini sudah menyala. Sekarang kita ambil untuk kabel antenanya, lalu kita pasang kabel antena dari modul MP3 yang asli, yang bawaan dari speaker, kita pindahkan ke pin antena MP3 Bluetooth yang baru. Kita kasih lem sedikit agar lebih kuat. Oke, seperti ini teman-teman. Kita pasang kembali, tapi kita akan memasang dari depan terlebih dahulu teman-teman. Kita pasang langsung untuk kabel input dan kabel VCC atau kabel tegangan MP3 Bluetooth-nya. Kalau sudah pas, jadi kita akan memasang bautnya.
udah pas, kita pasang semua bautnya teman-teman. Sudah selesai untuk pemasangan MP3 nya. Udah nyalakan, langsung menyala teman-teman. Sekarang kita pindah lagi ke belakang. Kita pasang untuk kabel speakernya teman-teman, agar bisa berbunyi untuk musiknya. Nah, pemasangannya seperti ini. Yang merah, kabel merah dari speaker kita pasang ke positif, dan yang hitam kita pasang ke CT. Pin speaker kita pasang yang warna merah di sini. Silakan teman-teman yang belum tahu, silakan perhatikan cara pemasangannya. Dan pin kabel yang warna hitam adalah pin min dari speaker, kita pasang ke pin CT. Pasang di sini teman-teman. Langsung kita solder untuk kabelnya. Dan sudah selesai untuk pemasangannya teman-teman. Untuk kabel kuning kita abaikan saja terlebih dahulu teman-teman. Seperti ini penampakannya teman-teman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video tutorial kami sampai selesai, sampai detik ini. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Sekarang kita tes, nyalakan, yang sudah menyala teman-teman untuk MP3 bluetoothnya, dan kita sambungkan ke bluetooth atau konekkan ke HP. Dan sudah berbunyi teman-teman untuk bluetoothnya. Oke, naikkan volume.
sudah ada suara sengaja saya bisukan karena takut kena copyright atau kena pelanggaran hak cipta, jadi saya bisukan untuk suaranya. Mungkin cukup sekian video tutorialnya, semoga bermanfaat.